Kalau trading itu gampang, semua orang di dunia ini udah kaya raya. Tapi sayangnya, kenyataan berkata lain. Data yang ada, yang nggak pernah bohong, justru nunjukin kalau mayoritas trader itu kalah. Kok bisa begitu? Hari ini kita akan bongkar tuntas kenapa 70–80% trader gagal, langsung dari kacamata data dan statistik. Bukan katanya-katanya, tapi berdasarkan angka. Banyak banget trader pemula yang terobsesi dengan satu hal, win rate. Mereka mikir, yang penting sering benar, sering profit. Padahal, ini jebakan Batman paling klasik di dunia trading. Coba bayangin, ada dua trader. Trader A punya win rate 90%. Dari 10 kali trading, dia profit 9 kali. Keren kan? Tapi setiap kali profit, dia cuma dapat 100.000. Nah, pas trading ke-10, dia rugi 1 juta rupiah. Hasil akhirnya, dia tetap rugi 100.000. Sekarang kita lihat trader B. Win rate-nya cuma 40%. Dari 10 kali trading, dia cuma profit 4 kali. Kelihatannya jelek banget kan? Tapi, setiap kali dia profit, dia bisa dapat 500.000. Dan setiap kali rugi, dia cuma rugi 100.000. Jadi, dari 4 kali profit dia dapat 2 juta. Dari 6 kali rugi, dia cuma kehilangan 600.000. Hasil akhirnya, dia masih profit bersih 1,4 juta rupiah. Lihatkan bedanya. Trader A, yang kelihatannya jago karena sering benar, ternyata rugi. Trader B, yang lebih sering salah, justru profit besar. Inilah yang disebut risk-reward ratio. Ini jauh lebih penting daripada sekadar tebak-tebakan benar atau salah. Masalahnya, banyak trader retail yang sering benar dalam nominal kecil, tapi sekalinya salah, kerugiannya langsung menghapus semua keuntungan yang sudah dikumpulin susah payah. Mereka menang berkali-kali dalam pertempuran kecil, tapi kalah telak dalam satu perang besar. Dan sayangnya, di market, satu kekalahan besar itu sudah cukup untuk membuat akun kamu habis. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam, kesalahan-kesalahan statistik yang terus diulang oleh trader retail. Ini bukan lagi soal opini saya, tapi ini adalah pola yang terekam jelas dalam data. Kesalahan pertama dan yang paling sering adalah overtrading. Merasa harus selalu ada di pasar, buka posisi pagi, siang, sore, malam. Setiap ada pergerakan harga sedikit, langsung gatal pengen masuk. Padahal, trading itu bukan soal seberapa sering kamu transaksi, tapi soal seberapa berkualitas transaksimu. Overtrading ini cuma bikin kamu capek, stres, dan yang paling parah, cuma memperkaya brokernya doang dari biaya komisi. Kesalahan kedua adalah ukuran posisi yang terlalu besar, atau position sizing yang ngawur. Misal, modal cuma 10 juta, tapi sekali masuk posisi langsung pakai 8 juta. Ini bahaya banget. Kenapa? Karena pergerakan harga yang sedikit aja melawan kamu, ruginya bisa langsung terasa signifikan banget ke total modalmu. Psikologis langsung kena. Harusnya bisa tahan posisi, jadi panik dan cut loss prematur. Atau lebih parah lagi, malah ngehold posisi rugi dengan harapan harga bakal balik arah, yang seringnya malah bikin rugi makin dalam. Dan ini nyambung ke kesalahan ketiga, yang paling mematikan, membiarkan kerugian membengkak tapi terlalu cepat mengambil keuntungan. Kita sebut saja cut loss kecil, loss besar. Pas lagi profit dikit, baru hijau sedikit, udah buru-buru dijual. Takut keuntungannya hilang. Tapi giliran posisi lagi merah, lagi rugi, malah didiemin, didoain. Ayo dong naik lagi, ayo balik modal. Harapannya, kerugian itu akan berubah jadi keuntungan. Kenyataannya, kerugian kecil yang harusnya bisa dipotong dengan disiplin, malah jadi kerugian raksasa yang menggerogoti modal. Pola ini terus berulang, dan data membuktikan inilah penyebab utama kenapa banyak akun trader hancur. Jadi, apa kesimpulannya? Trading itu bukan adu pintar, bukan adu feeling, dan jelas bukan ajang adu gengsi. Trading itu adalah permainan probabilitas dan manajemen risiko. Yang main pakai ego, yang nggak mau ngaku salah, yang ngotot melawan data, sudah hampir pasti akan jadi bagian dari statistik 70–80% yang kalah itu. Tapi, kalau kamu memperlakukan trading sebagai sebuah bisnis, belajar dari data, punya sistem yang jelas, dan disiplin sama aturan mainmu sendiri, kamu punya peluang besar untuk masuk ke golongan minoritas yang konsisten mencetak profit. Kalau kamu merasa pembahasan ini membuka mata dan mau belajar lebih dalam tentang cara trading yang benar, dengan sistem yang teruji, kamu bisa banget pelajari sistem trading saham Kotakasu.
Semua ilmunya sudah saya rangkum dalam sebuah e-book yang bisa kamu pesan langsung lewat link di deskripsi video ini. Jangan jadi statistik, jadilah trader yang cerdas. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.